Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Rizky Kamalik Muhammad. Di sini saya akan bercerita tentang sejarah Perang Salib. Perang Salib yang merupakan tragedi umat Islam terbesar dalam sejarah yang melibatkan umat Muslim dan umat Kristen Eropa yang berlangsung selama 2 abad untuk memperebutkan kota suci Yerusalem. Berbagai pertempuran besar terjadi. Akan tetapi, saya di sini akan mengangkat cerita pada Perang Salib yang ketiga, yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi dari pihak Islam. Sementara dari pihak Kristen terdapat 3 raja besar, yakni Richard I dari Inggris, Raja Philip II dari Prancis, dan Raja Frederick Barbarossa I dari Kekaisaran Romawi yang bergabung untuk melawan Salahuddin. Pada tahun 1150, Perang Salib kedua telah berakhir dengan keberhasilan pasukan Islam yang menguasai ibu kota Damaskus, yang membuat wilayah timur yang sudah dikuasai oleh tentara Salib terancam. Setelah itu, Salahuddin Ayyubi di Mesir telah menguasai kota Aleppo pada tahun 1183. Dan secara mengejutkan, Salahuddin berhasil menaklukkan kerajaan Yerusalem dan sekutunya di pertempuran Hattin tahun 1187. Setelah penaklukan Salahuddin, Paus Gregorius VII menyerukan perang salib untuk merebut kembali kota suci tersebut ke tangan umat Kristen. Raja pertama yang berangkat ke Yerusalem adalah Frederick Barbarossa. Akan tetapi, Frederick Barbarossa tewas tenggelam karena terjatuh dari kudanya pada saat menyeberangi sungai Saleb pada perjalanan ke Yerusalem. Setelah kematian sang raja, pasukan Barbarossa juga terserang wabah penyakit disentri yang menyebabkan sebagian pasukannya kembali ke negara mereka. Tak lama kemudian, Richard I berangkat bersama pasukannya melalui jalur laut. Dalam perjalanannya, pasukan Richard berhasil menguasai kota Messina di Sisilia dan Pulau Siprus untuk pangkalan pasukan mereka untuk berangkat ke Yerusalem. Kemudian pasukan Prancis berlayar dari daerah Levant dengan menggunakan kapal dari Genoa yang akan membawa mereka ke kota Acre. Pertempuran besar pertama terjadi di kota Acre yang dikepung oleh Guy de Lusignan. Pada tahun 1191, tentara salib sudah berkumpul. Benteng Acre berhasil diduduki oleh tentara salib. Kemudian, Guy de Lusignan diangkat menjadi raja di kota itu. Pada tahun yang sama, tentara salib mengalami penurunan kekuatan karena Raja Prancis terpaksa harus kembali ke negaranya karena masalah politik yang mengancam tahta. Setelah penaklukan Acre, tentara salib menuju Java, yang ini pelabuhan penting untuk memasok pasukan ke Yerusalem. Pada perjalanan itu, tentara salib dihadang oleh pasukan Salahuddin di daratan Arsuf. Akan tetapi, pasukan umat Islam gagal membendung tentara salib, kemudian mundur. Saat tentara salib melanjutkan kembali perjalanannya menuju kota Java, mereka mengalami perbedaan pendapat. Raja Richard mengusulkan untuk mengamankan daerah Mesir untuk menghancurkan logistik umat Islam. Akan tetapi, para petinggi yang lain menginginkan langsung untuk menyerang Yerusalem. Karena kalah suara, Richard pun mengikuti pendapat mayoritas. Tapi kastil-kastil yang melindungi jalur pasukan umat Islam harus hancur terlebih dahulu. Akibatnya, tentara salib belum mencapai Yerusalem hingga tahun 1192. Saat jarak mereka sudah 19 km dari Yerusalem, tentara salib memutuskan untuk mundur terlebih dahulu karena mereka melihat benteng Yerusalem yang amat kuat. Karena menurunnya kekuatan tentara salib setelah mengalami berbagai pertempuran sejak 2 tahun yang lalu. Dan keputusan ini juga didukung oleh tentara salib lainnya. Setelah itu, Salahuddin memutuskan untuk merebut kembali kota Java dan berhasil mendudukinya tahun 1992. Mendengar hal itu, Richard memutuskan untuk kembali ke kota Java dan merebutnya kembali melalui penyerangan laut. Karena tidak siapnya tentara muslim, mereka pun kalah, dan pertempuran ini membuat kaum muslim mundur dari kota Java. Kemudian pada tahun 1992, Salahuddin dan Richard melakukan perjanjian damai dengan kesepakatan berziarah dan pedagang tanpa senjata diperbolehkan untuk memasuki Yerusalem. Dengan perjanjian tersebut, berakhirlah perang salib ketiga ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.